Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini penjelasan soal signaturnya yang kemarin belum saya jelaskan. Sebelumnya maaf karena kemarin saya sakit dan sebetulnya sampai sekarang saya masih belum baik untuk mengajar dan lain-lain. Jadi semoga nanti bisa diterima dengan baik ya. Nah terus karena ini saya harusnya kan ngajar tiga, tapi doanya nanti ikut sama kuliah bagian saya yang sel signaling aja yang ini. Nanti ada 8 soal, nah teman-teman nanti semuanya dari video ini untuk soal. Untuk inilah untuk kisi-kisi sekalian ya bonus saja karena materinya belum disampaikan dengan um, efektif kemarin gitu ya. Oke, lanjut. Ini kemarin sudah di video pertama. Intinya sel kita dari yang terkecil hingga nantinya menyusun menjadi satu tubuh manusia itu harus melakukan komunikasi yang baik. Kenapa? Kalau tidak terjadi komunikasi yang baik, maka tubuh kita tidak akan seperti sesempurna sekarang gitu ya, melakukan fungsi-fungsinya dengan baik dan benar. Nah, nah, komunikasi yang terjadi dalam sel itu ada beberapa macam. Di sini ada 4 ya. Ya, salah tulis benar. Jadi ada 4, tapi yang satunya adalah kontak langsung antara sel dengan sel. Lalu yang ketiga, autokrin, parakrin, dan endokrin itu tidak kontak langsung, tetapi melalui komunikasi antara senyawa kimia sel satu dengan lainnya. Ya, jadi kalau ketika kita bahas kemarin antara manusia dan manusia, ketika mereka komunikasi itu gampang karena kita punya bahasa kita itu ya pakai mulut atau pakai gerakan tangan dan lain-lain. Nah, di dalam sel komunikasi yang terjadi itu yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan melalui senyawa-senyawa kimia yang disekresikan kemudian ditangkap oleh reseptor sel lainnya ya kayak sini. Ada reseptor yang menangkap senyawa tersebut. Oke, ada 4 macam. Yang pertama kontak langsung, lalu autokrin, parakrin, dan endokrin. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau kontak langsung jelas langsung ya. Lalu autokrin, parakrin, dan endokrin itu gambarannya seperti ini. Langsung aja. Ya, nah seperti ini. Ini autokrin, yaitu ketika sel tersebut mensekresikan suatu senyawa atau sinyal di sini yang nantinya diterima oleh sel itu sendiri. Ini namanya autokrin, ya, auto. Kemudian ketika suatu sel berkomunikasi dengan sel-sel tetangganya, itu ya, nggak cuma sebelahnya, mungkin nanti di sini ada sel juga, di sini ada sel. Nah, itu yang disebut dengan parakrin. Nah, ini masih lokal ya, lokasinya lokal. Kemudian ketika suatu sel ya nantinya yang berkomunikasi dengan suatu sel yang jauh ya non jauh di sana seperti kita pakai HP gitu ya. Nah, misal ini di area apa ya, misal ini di kepala gitu ya, dan ini di badan kita. Nah, ini kan harus melewati dia mensekresikan senyawa kimia dulu yang nantinya akan melewati sistem peredaran darah dan nantinya akan diterima oleh sel target di reseptor yang dikehendaki. Ini yang disebut dengan endokrin. Ini banyak senyawa-senyawa hormon-hormon yang masuk ke kelompok endokrin ini. Oke, ya. Semoga ini nanti singkat aja nih teman-teman bisa baca juga. Cuma yang saya sampaikan supaya videonya singkat adalah konsepnya aja ya. Jadi perbedaannya adalah letak di mana dia komunikasi ya. Kalau dengan dirinya sendiri namanya autokrin ya, dengan sel tetangganya entah sampingnya atau samping-sampingnya gitu ya yang
Nah, di sini daerah sini nanti ada sel lagi ya. Di sini yang masih lokal itu disebut dengan parakrin, kemudian yang jauh disebut dengan endokrin sampai harus melalui peredaran darah sistemik. Oke, itu ya. Jadi tiga tadi menjelaskan mengenai tiga ini, autokrin, parakrin, dan endokrin. Nah, direct kontak adalah ketika apa namanya antara sel satu dengan sel lainnya mereka salaman gitu ya, saling kontak langsung ya, bersalaman ya, baratnya gitu bayangannya. Nah, ini banyak dijumpai khususnya salah satunya di sel sistem imun gitu. Ini contoh nanti banyak, teman-teman juga bisa baca-baca. Nah, salah satu contohnya ini um, tidak usah dihafal gitu, cuma penjelasan aja ya. Itu cuma mau melihat bahwa oh ini terjadi loh kayak gitu. Contohnya seperti makrofag ya. Makrofag ini dalam sistem imun kan fungsinya selain dia mengeliminasi suatu patogen, bagian yang menginfeksi. Nah, sampel-sampel ini ya, ini kan virus misal di rusak, dihancurkan. Nah, sampelnya si virus ini kemudian diantarkan. Dia namanya teman yang nanti dapat imunologi APC, antigen presenting cell. Intinya diantar nih ke sel T helper. Nah, ini sampel dari virus dan nantinya sel T ini akan berdiferensiasi lagi menjadi sel T lain sebagainya untuk uh, membuat antibodi dan sebagainya gitu ya. Nah, presentnya ini adalah dengan cara kontak langsung, gitu ya. Ini juga kontak langsung. Oke. Autokrin contohnya di modulasi sistem imun oleh interleukin 2 ya, yang akibat oleh IL-2 ini sel CD4 yang ada di sistem imun nantinya akan berdiferensiasi menjadi sel-sel lain ya. CD14 dan CD18 dan lain-lain. Oke, ini cuma contoh aja, tapi yang harus teman-teman pahami itu konsepnya adalah yang ini ya. Kenapa dia disebut autokrin? Parakrin ya, seperti ini contohnya ada di apa namanya ini sel syaraf ya, di celah antar sinaps gitu ya, antar sinaps sel saraf. Nah, komunikasi dari antar sel saraf satu dengan yang sebelahnya antar sinaps itu melakukan menggunakan neurotransmitter. Nah, ini ya. Nah, ini contoh dengan sel tetangganya. Ada contoh lain banyak juga. Endokrin ya, hormon lah. Kok endokrin sangat erat kaitannya dengan sistem hormon yang harus melewati peredaran darah dulu ya. Misalkan hormon-hormon tertentu, hormon apa namanya insulin, dia kan nggak diproduksi di seluruh tubuh, tapi nantinya diedarkan di berbagai pembuluh darah agar gula itu masuk gitu ya ke jaringan. Nah, fungsinya ya seperti itu. Jadi ya ini ya, sinyal-sinyal ini atau nanti suatu hormon dan sebagainya gitu itu diedarkan ke peredaran sistemik yang nantinya mencapai ke sel target dimanapun itu. Contohnya hormon tadi. Nah, ini apa namanya kesimpulan yang tadi ya. Sama satu lagi ini direct signaling belum di sini ya. Direct. 1, 2, 3, 4. Nah, inilah yang harus teman-teman tahu. Nanti kalau soalnya komunikasi antara sel A dan B terjadi seperti ini, itu dinamakan dengan apa gitu ya. Nah, yang kedua ini kemarin ini agak penting, tapi sebagai pengantar saja ya, qPCR nanti teman-teman akan atau mungkin sudah ya. Ini saya kurang paham karena ada yang semester apa namanya pertama dan ada yang sudah di tingkat 2 ya, tingkat 1 dan tingkat 2. Ada yang sudah dapat farmol atau belum, saya kurang paham farmakologi karena ini nanti akan banyak sekali dibahas di farmakologi, khususnya farmakologi molekuler ya. Nah, kita kenalan apa itu PCR itu, yaitu G protein coupled receptor. Suatu reseptor yang terhubung oleh protein G, gitu ya. Nah, ini nanti saling berkaitan dengan transduksi sinyal dan second messenger. Maksudnya apa?
kita kenalan dulu dengan PCR ini ya. Nah, sebelum kenalan sebentar saya ada ini ya. Oke, supaya lebih enak nanti gimana ya prosesnya. Jadi suatu reseptor ya tubuh kita kan eh, teman-teman tahu konsep reseptor ada apa namanya senyawa kimia ya enzim ada substrat ada enzim gitu ya. Nah di sini ada ligan yang nantinya akan berikatan dengan reseptor sehingga nanti akan menghasilkan efek gitu ya. Ini konsep ini yang pertama. Yang kedua, di dalam tubuh kita itu ternyata reseptor itu terletak di mana-mana gitu ya. Nah, hubungannya dengan sel eukariot bahwa sel eukariot itu kan contohnya seperti ini, dia punya inti sel ya. Nah, di sini nanti ada DNA di dalam sini. Nah, reseptor dari kita sel eukariot itu ada yang letaknya di permukaan atau membran sel dan dia menembus gitu ya dan berbagai macam nggak rinci lah intinya gitu ya. Terus ada yang di daerah sitoplasma, kemudian ada yang di daerah inti, bahkan ada yang berikatan langsung dengan DNA. Ya, jadi lokasinya reseptor itu ada di mana-mana itu. Nah, kemudian ya ligan ini ya untuk melakukan suatu kerja tertentu gitu ya, dia kan ada dua sifat. Sifat secara kimiawi ligan itu ada yang polar, ada yang non polar. Biasanya senyawa nonpolar atau ligan nonpolar dia bisa menembus membran dan langsung masuk ke reseptor di dalam sitoplasma. Nah, senyawa polar ini biasanya dia berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel, gitu ya, permukaan sel di sini. Nah, ketika sampai di sini dan salah satunya adalah si PCR ya, kan sudah mentok di sini, maka sinyal yang ada dari ligan, ini ya ligan yang berikatan dengan reseptor, dia akan nantinya akan diteruskan hingga ke eh, tujuannya. Contohnya kalau dalam hal ini adalah ekspresi protein, yaitu maka tujuannya adalah ke dalam DNA, gitu ya. Maka sinyal ini akan diteruskan, tapi bukan ligan yang masuk langsung ke dalam sini ya. Ini langsung ke sini, bukan, tapi melalui apa namanya suatu serangkaian mekanisme apa ya kimia yang nantinya akan berjalan terus terus hingga sampai ke targetnya ya jadi bukan dia langsung masuk tetapi lewat di apa namanya pesannya itu diteruskan. Nah, penerus pesan inilah ya ini saya kotai yang disebut dengan second messenger gitu ya. Nah, sinyal yang titik-titik ini yang nantinya sampai ke dalam inti sel, inilah yang kita sebut dengan transduksi sinyal. Karena sinyal karena sinyal yang diberikan oleh ligan tadi ya ketika dia berikatan di reseptor ya yang ini kemudian nantinya akan ditransduksikan diteruskan terus hingga sampai ke dalam inti sel sehingga terjadi hasilnya terserah nanti gimana ya nanti mau ekspresi protein atau dan sebagainya itu salah satu contohnya seperti itu. Nah, proses penerusan sinyal ini yang dinamakan dengan transduksi sinyal. Dan disinilah nanti yang disebut dengan second messenger, ya, suatu senyawa kimia di dalam tubuh atau suatu bagian dari tubuh yang berfungsi untuk meneruskan pesan kita. Oke, jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi disinilah GPCR yang akan kita kenal nanti.
Kemudian second messenger ini teman-teman juga harus tahu apa itu second messenger, itu sudah saya jelaskan tadi ya. Lalu apa itu transduksi sinyal gitu ya. Maaf ya kalau gambarnya agak jelek, tapi intinya kayak tadi ya. Oke, jadi gampangnya kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ini sambil baca aja udah bisa ya. Nah, GPCR nih salah satu dari banyak reseptor yang ada ya. Ini yang paling banyak dikenal karena memang apa namanya menjadi mediator dari banyak sekali proses-proses ini fisiologis tubuh gitu ya. Nah, cirinya adalah dia menembus membran hingga 7 kali. Ya, ini transmembran. Oke, ada bagian yang di luar sel, ada yang menembus membran, ini ya. Kemudian disinilah ada protein G. Protein G ini sebetulnya terbagi lagi, tetapi ini nanti teman-teman pelajari aja di lebih dalam lagi di mungkin farmakologi molekuler dan sebagainya. Ada fungsinya masing-masing. Tuh. Nah, seperti ini ya. Ada yang di luar, ada yang menembus membran, kemudian, nah, protein G ini terdiri dari 3 subunit, alfa, beta, dan gamma. Itu. Nah, apa yang harus kita ketahui dari GPCR itu, nih ya, transduksi sinyal tadi intinya udah tahu ya, kayak game game kata berantai gitu ya. Ini meneruskan pesan sehingga dia orang terakhir nanti ngasih pesannya apa, oke, gitu dan sebagainya. Nah, ini messengernya yang ini. Ya, oke. Lanjut, ini teman-teman nanti baca sendiri. Ini baca sendiri. Ya, second messenger. Tadi intinya kayak tadi sudah saya jelaskan. Nah, kita masuk ke di sini. Bahwa di dalam GPCR, seperti yang kita bilang tadi, saya ambil whiteboard lagi ya. Oke. Nah, GPCR itu tadi kan suatu reseptor di membran sel. Maka oke, ada 2 jalur sebetulnya. Ya, kita temporal membran sel seperti ini bahkan GPCR lah ya. Ada satu ligan, dia berikatan ke reseptor GPCR di sini. Maka sinyal ini akan diteruskan. Ada 2 jalur. Yang pertama, jalur adenylatiklase, ya nanti baca di slide aja. Kemudian fosfolipase. Fosfolipase. Ya, nah ini dua-duanya ada di membran, merupakan enzim. Ya, ini dua-duanya enzim. Nah, jalur adenylatiklase ini nantinya akan mengkatalisis perubahan dari ATP ya menjadi CAMP. Kemudian ketika melewati jalur fosfolipase ya, maka di membran sel ini ada yang namanya fosfatidilinositol difosfat PIP2 singkatannya ya. Fosfolipase ini akan mengcleavage atau merubah PIP2 ini yang nantinya akan menjadi diasilgliserol dan inositol trifosfat seperti ini. Nah, teman-teman nanti ini aja pokok pembahasan intinya ini. Ya, oke, ini PIP2, DAG, P3, ini ada yang klase dan fosfolipase, kemudian ATP yang menjadi CAMP. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Dan sinyal apa CAMP, IP3 dan diasilgliserol ya, ketiganya ini nanti kemudian akan meneruskan pesan yang dikehendaki oleh ligan tadi gitu ya, untuk berbagai macam fungsi-fungsi tubuh tertentu. Itu. Ini saya nulis sebagai gambaran sederhana aja, tetapi pada prakteknya nanti akan cukup
rinci yang akan cukup banyak. Nah, teman-teman minimal harus tahu jalurnya yang ini, relasi klase dan fosfolipase ya, fosfolipase C. Nah, jalurnya lewat kalau fosfolipase yang ini, yang ada relasi klase yang kiri ini. Gitu. Nah, second messenger-nya itu yang ini. CAMP, IP3, DAG, BIP2. Nah, inilah yang nantinya akan meneruskan pesan dari si ligan. Ligan yang saya kasih warna biru ini, dia nempel. Nah, ininya diteruskan menjadi efeknya nanti seperti apa. Oke, jadi cara garis besarnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Soal dari saya, nanti teman baca sendiri ya. Di sini udah mencakup semua yang saya jelaskan tadi. Tinggal dibaca-baca aja. Oke, nah ini contohnya, salah satu contoh CAMP yang dia mengkatalisis, mohon maaf, meneruskan pesan dari ligan epinefrin ini ya untuk metabolisme regulasi glikogen, mohon maaf. Ini ya, dia nggak bisa masuk epinefrin, makanya ke sini ke protein G dan diteruskan oleh CAMP. Ini juga ya, suatu hormon, ini CAMP meneruskan pesannya hingga sampai ke dalam reseptor juga yang ada di inti sel. Di fosfolipase juga tadi ya, IP3 nanti ini kaitannya dengan apa retikulum endoplasma yang di situ ada reseptor yang sensitif kanal ion ya, kalsium 12 yang sensitif karena keberadaan IP3 dan sebagainya. Pokoknya intinya seperti itu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya banyak sekali. Nanti terjadi pembukaan kalsium, nanti menyebabkan banyak hal, kemudian teraktivasinya protein kinase C, nanti rembetannya banyak, gitu ya. Pokoknya intinya nanti ini untuk kerja tubuh, homeostasis, ekspresi gen, protein, dan sebagainya, gitu ya. Ini juga, nah ini salah satu contoh, teman-teman bisa lihat ekspresi gen, gitu ya. Tapi intinya adalah, kesimpulannya yang harus teman-teman pelajari adalah, ketahui ini, perbedaannya apa, ya, yang pertama. Yang kedua adalah kenali apa itu GPCR. Ya, apa itu transduksi sinyal, apa itu second messenger, apa saja, dan bedakan antara kedua jalur ini. Jalur adenylat siklase dan fosfolipase itu seperti apa. Ya, cukup sekian ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Materi saya 8 soal ada di video ini semua. Kalau teman-teman menyimak, insya Allah bisa mengerjakan. Ya, sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.